Selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua beserta keluarga sehat-sehat ya dan ada sukacita hari ini. Iya, karena hari ini kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan melalui puji-pujian, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, Ibu Herlina saat ini bersama dengan guru sekolah minggu yang baru. Yuk adik-adik kenalan ya. Salam kenal adik-adik. Kakak namanya Sipora Suharti. Kakak ngajar di kelas 4B siang. Salam kenal Kak Sipora. Ya, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan patut untuk kita memuji dan menyembah Dia selama hidup kita di sepanjang waktu. Yuk, sekarang kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita puji, ayo berdiri semua dengan suara dan gerakan ya. Kita puji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau puji Tuhan. Mulai dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik, kita bangkit dan berdiri. Kita akan berdoa dengan ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan kami untuk datang kepada Engkau. Kau juga akan memberi kekuatan dan kesehatan bagi keluarga kami, mama, papa, berserta segala isinya. Tuhan akan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Allah kita bukan hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, tapi Allah yang senantiasa mengasihi kita. Ya, benar Bu Herlina. Tuhan sayang sama kita. Dia mati di kayu salib. Buat apa? Buat menebus dosa-dosa kita.
lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Begitu besar Tuhan mengasihi kita. Ya, betul. Sekarang kita mau memuji kasih Tuhan yang begitu besar itu dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk adik-adik kita berdiri, kita mau nyanyi Setinggi-tingginya Langit. Kita pakai gerakan, Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Karena Tuhan sangat mengenal kita. Makanya adik-adik mau nggak tinggal di dalam Tuhan? Kak, apa sih artinya tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti kita turut perintah Tuhan. Turut perintah mama papa, itu berarti juga kita mau perintah Tuhan kita patuhi. Supaya kita dapat berbuah lebat dan juga mengasihi sesama ya. Iya, Kak, benar. Iya, seperti lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Dan kita mau tinggal di dalamnya. Yuk adik-adik kita berdiri lagi, kita pakai gerakan lagi ya. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
bersyukur sekali karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang menebus dosa kita, dan juga senantiasa menyertai dan memberkati kita. Nah, sekarang kita mau ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Yuk adik-adik, kita siapkan kotak persembahannya dan juga persembahannya, uang persembahannya dilipat yang rapi. Yuk adik-adik, kita mau beri persembahan untuk Tuhan. Nah, siapkan duitnya ya adik-adik ya, dimasukin dalam persembahan di kotak yang disediakan. Ya, yuk kita mau angkat lagu Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sekali lagi adik-adik kita menyanyikan betapa besarnya Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Yuk adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia, berkat-berkat yang melimpah yang boleh Tuhan berikan senantiasa kepada kami semua. Dan pada saat ini ya Bapa, kami ungkapkan syukur kami melalui persembahan kami. Tuhan kiranya berkati persembahan ini, kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita menyiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi ya, bahwa kita akan mau Tuhan datang ke hati kita, dan kita juga mau mengundang Tuhan Yesus untuk mau bercerita, dan kita mau mendengarkan. Duduk yang rapi, dan adik-adik mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Small, Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami boleh mengerti akan firman-Mu ini, bukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan menolong kami Tuhan, diberi pengertian, diberi kemampuan, sehingga kami boleh menerima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berserah hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, apa kabarnya nih semuanya? Setelah hampir 1 tahun ya, kita mengikuti Small, kita beribadah di rumah saja. Siapa yang lebih suka beribadah secara online?
Nah, ada tuh. Kenapa lebih suka beribadah secara online? Oh, karena gak perlu buru-buru harus ke gereja. Gak perlu buru-buru mandi. Jadi gak mandi. Lalu masih pakai piyama. Sambil sarapan. Sambil tidur-tiduran. Wah. Lihat ya. Ibu guru saat ini, walaupun di rumah, ibu mempersiapkan diri dengan baik sebelum bercerita. Ibu sudah mandi, sudah berdandan, pakai baju yang rapi, dan juga mempersiapkan firman Tuhan yang akan diceritakan kepada adik-adik. Sama seperti ketika ibu mengajar di kelas sekolah minggu. Biasanya ibu juga mandi, berdandan, lalu pergi ke gereja. Tapi juga selain itu, ibu juga sudah mempersiapkan diri dengan baik, membuat file-file, PowerPoint, ya, cerita-cerita yang akan diberikan kepada adik-adik semuanya. Sehingga ibu harus mempersiapkan diri sama seperti ketika ibu di gereja ataupun ada di rumah melalui online seperti ini. Ya, mengapa seperti itu? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 mengatakan, bila kita beribadah, kita harus beribadah dengan sopan dan teratur. Ya, meskipun kita beribadah di rumah sendiri, kita juga harus beribadah dengan sopan. Tidak boleh sambil duduk, mengangkat kaki, lalu sambil makan. Ya, itu namanya bukan beribadah. Kalau kita sambil tidur-tiduran, itu namanya kita sedang nonton, bukan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ayo semuanya, anak-anak yang tadinya malas-malesan beribadahnya, kita harus berubah. Kita harus tetap beribadah dengan sopan dan teratur. Demikian juga ketika tiba saatnya nanti kita bisa beribadah ke gereja, kita juga harus semangat untuk pergi ke gereja, untuk beribadah di gereja. Ya, semuanya. Adik-adik, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita harus mendasari semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu yang menjadi dasar kita untuk beribadah, untuk melakukan segala hal, untuk memutuskan, untuk memilih setiap hal. Oke? Nah, hari ini kita akan mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, jemaat di Kolose ini mengalami perubahan seperti kita yang sedang kita alami sekarang. Kita sedang mengalami perubahan yang besar. Dari yang tadinya bisa ke gereja dan bisa ke sekolah, bisa pergi-pergi dengan mudah, sekarang harus berubah. Sekarang harus di rumah saja. Apa-apa dilakukan di rumah. Nah, lalu perubahan besar apa ya yang terjadi di Kolose, di jemaat Kolose? Lalu bagaimana mereka mengatasinya? Ternyata mereka bingung. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kolose adalah sebuah kota yang menjadi bagian dari negara Turki sekarang. Tetapi runtuh pada tahun 60 Masehi akibat gempa bumi. Meskipun Rasul Paulus melakukan banyak perjalanan penginjilan, tetapi ia belum pernah berkunjung ke Kolose. Jadi, bagaimana orang-orang Kolose bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika Paulus tidak mengabarkan Injil di sana? Nah, waktu Paulus berkunjung ke Efesus, ada seorang bapak yang sangat tertarik dengan pengajaran Rasul Paulus. Lewat pemberitaan Injil Rasul Paulus, bapak itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, ia juga rajin mendengarkan pengajaran Rasul Paulus. Nama bapak itu biasa dipanggil dengan
Epafras. Epafras rindu orang-orang di kotanya bisa mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mulailah ia memberitakan Injil di kota kelahirannya, yaitu kota Kolose. Karena kesetiaan Epafras mengajar dan memberitakan Injil, maka banyak orang Kolose yang percaya Tuhan Yesus. Mereka menjadi sebuah jemaat yang disebut dengan Jemaat Kolose. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita meniru perbuatan Epafras ini. Rajin menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman dan saudara kita. Jemaat Kolose sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka bertekad untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mereka menjadi bingung dan saling mempertahankan pendapat mereka sendiri. Mengapa? Jemaat Kolose terdiri dari orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Romawi sangat suka menyembah dewa-dewi, bukan? Mereka juga sangat suka dengan filsafat-filsafat atau nasihat-nasihat orang bijak. Setelah mereka percaya Tuhan Yesus, mereka seharusnya tidak lagi menyembah berhala itu dan juga tidak lagi berpegang kepada filsafat-filsafat dunia. Betul, mereka sudah tidak menyembah patung-patung lagi. Patung-patung berhala di rumah mereka sudah dihancurkan. Tetapi mereka masih menggunakan cara berpikir yang lama, yaitu pikiran yang sudah dipengaruhi oleh nasihat-nasihat atau filsafat-filsafat manusia. Sehingga ajaran mereka tentang Tuhan Yesus, tentang Allah Bapa, tentang Roh Kudus tidak sama seperti ajaran para rasul. Demikian pula dengan jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak bisa dilepaskan dari ajaran para nabi dan hukum Taurat, bukan? Setelah mereka percaya Tuhan Yesus, seharusnya mereka meninggalkan dan memperbaiki kebiasaan lama. Tetapi tidak demikian dengan mereka. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu keselamatan adalah pemberian gratis dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka masih menerapkan setiap laki-laki dewasa yang percaya Tuhan Yesus harus disunat. Mereka juga masih menerapkan kebiasaan-kebiasaan Taurat. Akhirnya ributlah kedua kelompok anggota jemaat Kolose itu, adik-adik. Sebagai pendeta kedua kelompok itu, Epafras bingung, pusing 7 keliling. Kelompok Romawi maunya begini, kelompok Yahudi juga punya kebijakan sendiri. Mereka masing-masing mempunyai pengajaran yang berbeda dengan firman Tuhan. Epafras memutuskan untuk meminta nasihat kepada Rasul Paulus yang ada di penjara di Roma. Di penjara, Epafras banyak bercerita tentang berdirinya jemaat Kolose dan masalah-masalah yang sedang dialami jemaat di sana. Paulus mendengarkan dengan begitu serius. Ia, Epafras, dan rekan-rekan lain yang ada di penjara mendoakan jemaat Kolose agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Sekembalinya Epafras ke Kolose, Rasul Paulus menulis surat khusus untuk jemaat Kolose. Meskipun ia belum pernah ke Kolose, tetapi hatinya sangat mengasihi jemaat di sana. Dan ia rindu jemaat di sana semakin mengenal firman Tuhan. Setelah surat itu selesai ditulis,
Rasul Paulus memanggil Tikhikus dan Onesimus untuk membawa surat tersebut ke Kolose dan membacakannya kepada jemaat di sana. Nah, adik-adik, apa bunyi surat cinta Rasul Paulus itu kepada jemaat Kolose? Sesampainya di Kolose, jemaat di sana sangat menyambut baik Tikhikus dan Onesimus. Apalagi jemaat tahu mereka membawa surat dari Rasul Paulus. Meskipun jemaat Kolose belum pernah melihat dan mendengar langsung ajaran Rasul Paulus, tetapi mereka sering mendengar kebaikan dan kesungguhan Rasul Paulus mengikut jalan Tuhan. Mereka sangat menghormati Rasul Paulus. Tikhikus dan Onesimus segera membacakan surat cinta Rasul Paulus kepada mereka. Kata mereka, Rasul Paulus sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena kalian, jemaat Kolose. Rasul sudah mendengar bagaimana kalian bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan setia mengikuti Dia. Meskipun Rasul di dalam penjara, tetapi ia tidak berduka atau kecewa. Ia bahkan bersyukur kepada Tuhan karena ia bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus ketika masih tinggal di dunia. Rasul Paulus juga berpesan bahwa tidak mudah hidup di bawah tekanan bayang-bayang masa lalu. Buat kalian yang mendapat tekanan politeisme, penyembahan kepada dewa-dewi, pasti keluarga kalian yang belum percaya Tuhan menuntut kalian melakukan itu. Begitu pula dengan sebagian dari kalian yang mendapat tekanan hukum Taurat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita sudah pernah melewati dan mengalahkan tekanan-tekanan itu. Jadi, tetaplah teguh di dalam firman Tuhan. Tinggalkan kehidupan lamamu. Rasul Paulus di dalam suratnya juga menghimbau jemaat Kolose agar memperbaiki cara hidup mereka. Dimulai dari keluarga mereka. Hidup dengan cinta kasih, taat kepada firman Tuhan, dan saling mengampuni sesama saudara seiman. Jangan lagi bergaduh, bertengkar dengan cara-cara hidup masa lalu. Jemaat Kolose sangat bersyukur atas surat yang sudah dibacakan itu. Mereka terharu dan menangis. Mereka bertekad untuk saling mengasihi dan tidak mau lagi terikat dengan filsafat, berhala, atau aturan-aturan dalam Taurat. Mereka ingin menjadi manusia baru yang menjalankan firman Tuhan saja. Demikianlah isi surat Kolose yang ada di dalam Alkitab kita ya adik-adik. Kita belajar dari jemaat Kolose bagaimana kita harus waspada, harus berhati-hati terhadap ajaran-ajaran, pemahaman kita dan juga pikiran kita. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita, ya, mempengaruhi kita hal-hal yang salah. Bagaimana caranya? Kita harus rajin membaca firman Tuhan, bahkan menghafalkannya, supaya kita tahu apa yang benar menurut Tuhan Yesus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh orang lain ataupun oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang salah di waktu yang lalu. Seperti apa yang tercantum di dalam Matius 24 ayat yang keempat. Bagaimana bunyinya? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kita ulang sekali lagi ayat hafalan kita ya. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Aktivitas untuk hari ini adalah kita mengambil satu lembar kertas berwarna putih, lalu kita menggambar Alkitab kita. Ya, Ibu punya Alkitab seperti ini.
Ya, ada gambar-gambarnya seperti ini. Nah, jadi ibu membuatnya seperti ini. Ya, mirip gak? Wah, belum mirip. Ya, nggak apa-apa ya. Adik-adik membuat gambar Alkitab sesuai dengan milik adik-adik sendiri. Lalu ditulis ayat hafalannya Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, dibuat gambarnya, lalu diserahkan fotonya kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing. Demikian cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar seperti jemaat Kolose, supaya kami boleh berhati-hati, supaya kami jangan tersesat. Kami boleh terus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Supaya kami terus boleh menjadi anak Tuhan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala kesalahan kami. Pada saat ini kami sudah menyelesaikan small kami, ibadah kami. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur dan boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa semuanya. Kita bertemu kembali di small minggu depan.